Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini yaitu Mimin akan memberikan soal-soal apa saja yang masuk pada saat tes kebidangan pada tes tahun 2020 kemarin ya, tetapi angkatan tahun 2019. Jadi teman-teman sekalian, di sini Mimin akan memberikan yaitu beberapa soal-soal yang keluar, dan di sini kita akan mempelajari yaitu FR atau kisi-kisi yang masuk pada saat tes tahun kemarin ya teman-teman. Karena banyak yang meminta soal-soal apa saja Min, apa yang keluar pada saat, apa yang harus saya pelajari, seperti itu ya. Jadi banyak yang komen seperti itu. Jadi kali ini Mimin akan memberikan yaitu beberapa FR yang mana di sini yaitu FR kebidangan PAI khususnya, dan juga FR yaitu tentang soal pedagogik ya teman-teman, yaitu sebagai guru kita harus menguasai beberapa soal-soal tentang pedagogik. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita mempelajari atau Mimin langsung membaca ya di sini. Untuk isiannya Mimin kali ini memberikan yaitu kepada teman-teman sendiri, yaitu referensi teman-teman yang mana yang cocok untuk teman-teman ya. Karena soal-soal ini sudah Mimin jelaskan di saat pada kebidangan PAI kemarin. Itu di situ ada semuanya kunci-kuncinya dan apa-apa saja yang Mimin isi pada saat tes kemarin ya teman-teman sekalian. Lanjut langsung saja. Nah, di sini ada kiriman yang itu pertama kali pada saat tes tanggal 19 ya. Yaitu berarti sekitar hari ke 15 kurang lebih hari ke-15 pada saat SKB seluruh Indonesia ya teman-teman. Nah, di sini dia berbicara atau mengirim yaitu alhamdulillah katanya. Terima kasih untuk doa tulusnya Pak Bu. Saya benar-benar yakin kekuatan doa untuk FR PAI. Alhamdulillah rata-rata yang muncul di komputer saya adalah semua direkapan. Pelajari baik-baik Pak Bu, yang belum tes ada beberapa soal yang belum dibahas yang muncul di komputer saya, cuma sedikit yang saya ingat, katanya seperti itu. Jadi yang pertama yaitu dia katakan disajikan ayat. Nah, dia tidak tahu ayat apa. Tidak boleh memutuskan silaturahmi walaupun dengan alasan. Nah, jadi di sini ada pilihannya kerabat jauh, kerabat dekat rumahnya, jauh rumahnya, sulit tempatnya. Nah, di sini dia disajikan ayat tetapi tidak boleh memutuskan silaturahmi walaupun dengan alasan. Nah, jadi alasannya maksudnya di sini apa seperti itu ya. Lanjut ke soal nomor 2. Di sini dia mendapat juga ya. Dapat yaitu dalam Piagam Madinah. Nah, salah satu pasal berbunyi kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin sama-sama menanggung biaya dalam peperangan, termasuk apa? Nah, maksudnya itu di dalam Piagam Madinah itu di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Apakah adil? Nah, dia hanya ingat 2 di sini ya. Yang lain dia lupa katanya. Dia pilih yaitu insya Allah adil. Nah, jadi dia pilih adil ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 3 yaitu Pak A selalu membangunkan istrinya untuk sholat subuh. Meskipun istrinya suka marah-marah, tapi Pak A tidak pernah bosan melakukannya. Yang dilakukan Pak A termasuk kesabaran dalam A. Ketaatan, B. Kehidupan, C. Menjauhi kemaksiatan. Nah, jadi yang lain lupa lagi katanya. Ini saya pilih yaitu ketaatan. Ya, nyambung ya kalau ketaatannya teman-teman. Lanjut ke soal yang keempat, dia dapat yaitu ayat tentang jasad Fir'aun. Nah, di sini dia memberi KJ ya, Quran surat Yunus 92 katanya. Ada rekapan ayat. Nah, perhatikan ayatnya. Jadi dia suruh hafal ayatnya ya, teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 5. Ayat turunnya Al-Qur'an berangsur-angsur maksudnya di sini. Nah, dia memilih poin yaitu Quran surat Al-An'am katanya ayat 114. Yaitu poinnya yaitu
mafasola, yaitu saya dapat soal itu katanya. Jadi ingat itu teman-teman, tolong dibuka, yaitu Al-An'am ayat 114 ya. Lanjut ke nomor 6, yaitu etos kerja. Nah, kecuali. Nah, di KJ-nya jadi dia tidak tahu juga ya teman-teman. Jadi banyak kemarin yang dapat ini juga, termasuk Mimin sendiri ya dapat ini ya. Lanjut ke soal nomor 7. Hadis ditunjukkan apa? Nah, jadi aku pilih, nah dia pilih matan katanya di sini. Jadi di situ ditunjukkan hadis. Jadi nanti di garis, saya ingat ini ya. Di garis yaitu pada sanadnya, matannya, dan rawinya. Jadi itu random ya teman-teman sekalian, yaitu pilihannya ada yang mendapat di garis bawah yaitu matan, ada yang mendapat sanad, dan juga ada yang mendapat rawi. Seperti harus tahu ya, sanad, matan, dan rawi ya teman-teman sekalian. Kalau guru agama harus paham ini ya. Lanjut ke nomor 8. Quran surat Al-Baqarah ayat 117. Landasan faktor keimanan adalah, nah jadi di sini dia disajikan ayat Al-Baqarah ayat 17 seperti itu. Amal, kebaikan, cita-cita, konsep, dan rencana. Jadi di sini dia memilih yaitu KJ-nya B katanya ya. Jadi ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 177 itu tentang kebaikan. Jadi silakan teman-teman buka kembali yaitu ayat Al-Baqarah ayat 177 ya. Lanjut ke soal nomor 9. Arti yang tepat kata istito'ah dalam berhaji. Ingat, kecuali. Istito'ah yaitu mampu membiayai pergi sampai pulang, mampu atau kuat fisik untuk tawaf sehari-hari, perempuan yang harus ditemani mahramnya, mampu menafkahi keluarga yang ditinggalkan. Jadi istito'ah ini yaitu mampu secara lahir batin ya, seperti itu ya. Jadi dia diwajibkan bagi yang mampu, maksudnya istito'ah ini ya. Silakan teman-teman ingat kecualinya apa ya. Di sini pas ya, tapi dia lupa yang E-nya. Jadi dia pilih yaitu perempuan yang harus ditemani mahramnya. Tidak juga ya teman-teman, misalkan modalnya itu tidak bisa sama-sama berdua, jadi salah satu dari mahramnya itu ibaratnya istri lah, seperti itu ya. Misalkan istrinya duluan haji, dia kebelakangan seperti itu, atau istrinya berhaji tetapi suaminya sudah meninggal, atau suami sudah berhaji istrinya meninggal, seperti itu. Jadi tidak harus ya teman-teman. Jadi pilihannya ini KJ-nya C katanya ya. Mimin pilih C juga kemarin ya. Soal nomor 10. Pak Andi melakukan jima dengan istrinya atau hubungan suami istri ya, kemudian melakukan mandi junub. Hukum mandi junub yaitu A. Nah di sini ada pilihannya teman-teman ya, jadi membingungkan. Jadi kalau teman-teman ingat saja nanti ya, biasanya ini wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi di sini ada, tetapi ada juga wajibnya seperti itu. Kalau Mimin kemarin ada wajib tapi karena, nah, ada karena, ingat kata kuncinya ya. A wajib karena, B sunnah karena, C mubah, D makruh, E haram. Nah ini teman-teman sekalian harus memahami dulu, yaitu mengapa kita itu harus mandi wajib karena apa, seperti itu ya. Nah, lanjut ke soal. Jadi dia pilih ini ya, lupa Mimin, dia pilih, aku jawab A katanya. Jadi dia jawab A wajib karena, berarti harus pas ya alasannya, seperti itu. Yang ke-11, kemudian hukum wakaf kecuali. Ini yaitu KJ-nya barang yang diwakafkan bersifat sementara. Nah jadi kecuali itu betul ya. Jadi nanti itu muncul yaitu apa nama itu definisi wakaf, nanti ada yang salah, ingat kecualinya. Kemarin itu banyak kecuali dengan kecolongannya di situ teman-teman, karena soal-soal ini yang untuk P3K khususnya tes P3K ini, karena di sini langsung ke bidangan kita. Jadi soal-soal itu harus kalian ambil poin-poin yang terbesar, poin-poin besarnya. Jadi apakah di bagian teknis pedagogi dan kebidangan, atau dalam soal dia kemarin kan dibagikan 4. Jadi teman-teman silakan pelajari ini dengan sungguh-sungguh ya. Lanjut ke soal nomor 12. Ada ayat ditanyakan beberapa jumlah hukum bacaan izhar safawi.
Nah, dia pilih 3 katanya. Izhar Safawi yang ketemu itu mim selain mim dan ba kan katanya. Dia tanyakan lagi. Jadi mim selain mim dan ba yaitu masuk kepada izhar Safawi. Jadi dia pilih 3. Ya, ini kemarin keluar ya teman-teman. Ya, di sini soal nomor 13 yaitu hadis siapa yang bersumpah atas namaku maka tempatnya di neraka. Cocok mi katanya. Cocok ya, cocok tidakkah? Dan saya pilih mutawatir. Jadi apa nama itu, dia memilih mutawatir dan dijawab ini ya, kajiannya cocok mutawatir. Jadi di sini ada hadis yaitu tentang bersumpah atas namaku maka tempatnya di neraka. Jadi di sini ya teman-teman cari hadisnya ini. Ini benar ya, memang mutawatir, kemarinnya keluar ya. Kalau misalkan agak ragu, silakan teman-teman buka sendiri lagi referensi dari teman-teman sekalian. Dalam nomor 14, dalam perjanjian Hudaybiyah, salah satu pasalnya berisi siapapun yang ingin melakukan kerjasama dengan Nabi Muhammad diperbolehkan, dan siapapun yang ingin melakukan perjanjian dengan kaum kafir Quraisy diperbolehkan. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita ditanya di sini ya, A. Menjalani kerjasama antar umat agama, B. Menjalani kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, jadi saya pilih yaitu menjalani kerjasama yang saling menguntungkan di sini ya. Jadi maksudnya saling menguntungkan di sini yaitu seperti jual beli, sudah itu menimba air atau membantu dari salah satu apa nama itu kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy misalkan. Jadi kaum muslimin bekerja di tempat kaum kafir Quraisy seperti itu. Jadi yang kaum kafir Quraisy yang mana yang tidak mampu, dia bekerja kepada kaum muslimin, itu diperbolehkan. Jadi dia itu memilih yaitu menjalani kerjasama yang saling menguntungkan. Itu maksudnya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal 15. Organisasi Al-Irsyad mengembangkan dakwahnya dengan cara, maaf opsinya ini saya lupa total. Saya pilih mengirim santrinya untuk belajar di Timur Tengah katanya. Dan di sini organisasi Al-Irsyad ini yaitu bergerak di bidang pendidikan dan dakwah ya teman-teman. Ini masuk kemarin ya. Terus ke soal nomor 16. Implementasi Asmaul Husna Al-Hakim dalam pelajaran. Di sini nanti itu dikasihkan contoh dulu seperti itu soalnya ini. Sudah itu nanti ada pertanyaan implementasi dari Al-Asmaul Husna itu yang dari Al-Hakim itu apa, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi di sini dia itu kan lupa ibaratnya apa nama itu narasi soalnya. Jadi opsinya yaitu juga saya lupa total, tapi insya Allah yang benar memberikan hukuman pada siswa yang nakal dan memberikan reward pada siswa yang berprestasi. Opsi yang lain kurang ngena katanya. Dia memilih itu ya. Lanjut ke soal nomor 17. Pemikiran Sultan Mahmud II. Ini Sultan Al-Fatih ya. Nah, jadi ku pilih 1 dan 4. Nah, jadi pemikiran itu dibagi itu ya. Ada 5 pemikiran seperti itu. Menghapus pengutusan sultan, menetapkan sistem demokrasi, memasukkan ilmu pengetahuan, memasukkan lembaga penerjemah, mendirikan sekolah. Jadi di sini disajikan seperti itu, seperti ini yang 1 sampai 5. Sudah itu kita dipilih apa pilihan kita, A, B, C-nya ya. 1 sampai 4 apa. Jadi di sini pemikiran sultan itu benar ya, memasukkan lembaga penerjemah. Jadi itu di Al-Tayyibi yaitu nama itu sekolahnya. Sudah itu menghapus pengutusan sultan. Jadi dia tidak lagi ibaratnya itu mengagung-agungkan sultan seperti itu ya, berlebihan ya. Jadi itu yang dia pilih ya, 1 dan 4 ya. Terus soal nomor 18. Nah, Sultan Al-Ayyubi. Nah, 5 soal dia dapat. Nah, di sini dia ingat hanya 4, yaitu the kingdom, zuhud, memberi buah fir, dan yang keempat itu yang berjanji itu. Ini sudah Mimin jelaskan ya di soal pai yang kemarin. Silakan lihat lagi di channel Mimin, yaitu ada di soal pai ya. Kemarin itu ada lengkap Mimin kasih. Lanjut ke soal nomor 19. Hadis yang dibayan takrir surah Al-Maidah ayat 6.
Jadi dia dapat ini hadis yang di bayan takrir surat Al-Maidah ayat 6. Jadi disajikan ayat Al-Maidah ayat 6, nanti itu ada hadisnya, apa namanya itu, sudah itu kita disuruh pilih, maksudnya itu bayan apa maksud dari hadis dan ayat tersebut ya teman-teman. Jadi teman-teman harus pelajari lagi ya, yaitu bayan takrir itu apa, seperti itu. Terus 20, tadi juga dapat pemikiran Abdul Wahab. Nah, saya juga dapat ini teman-teman. Saya pilih tidak membenarkan taklid dan ijtihad, tetap terbuka dan tidak tertutup. Jadi di sini kemarin itu pemikiran Abdul Wahab itu yaitu tidak bertaklid kepada yang apa namanya, kemarin itu juga Mimin jangan lupa ini ya, Mimin dapat juga ini ya. Pemikiran Abdul Wahab, silakan teman-teman buka lagi, yaitu pemikiran Abdul Wahab kemarin itu. Sudah itu masuk juga pemikiran Muhammad Al-Fatih tadi, pemikiran siapa yang kemarin, yang 5 kemarinnya masuk ya. Jadi harus dihafal ya 5 itu ya. Lanjut ke soal nomor 21. Perbedaan Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Saya pilih mengembangkan ilmu pengetahuan, itu Abbasiyah. Sudah itu Baitul Mal, yaitu Umayyah. Jadi nanti disajikan tabel seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman disajikan tabel seperti itu, misalkan masuk ini ya. Jadi disuruh pilih perbedaan antara Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Terus nomor 22, ayat tentang lautan yang tidak menyentuh. Nah, ini di Ar-Rahman ya, 19 sampai 20 kajinya katanya seperti itu. Memang ini masuk ya teman-teman. Yang mana ayat apa namanya ini, yaitu di antara Maroko dan Spanyol ya, Cordoba ya. Itu ada ayatnya. Air tawar dan air asin bertemu. Itu kemarin masuk. Terus soal nomor 23. Saat perang Uhud dan Hamzah meninggal, paman Nabi itu meninggal ya pada saat perang Uhud, dibunuh oleh Hindun ya. Hindun ingin memakan jantung Nabi Hamzah paman Nabi. Hingga akhirnya para sahabat menyuruh Nabi untuk menghukum kaum Quraisy, tetapi Nabi malah menolak dan mengatakan ampunilah mereka karena mereka kaum yang bodoh. Yang dilakukan Nabi Muhammad SAW termasuk ihsan dalam ihsan dalam perang, ihsan muamalah, ihsan sosial, ihsan terhadap kaum kafir. Jangan terkecoh ya. Jadi di sini ihsan dalam muamalah ya. Silakan teman-teman baca lagi ya. Terus ke soal nomor 24, yang termasuk tafsir ijma'i, pilih yang mana? Jadi kajian itu pilih Al-Maraghi atau Al-Manar. Jadi di sini aja ijma'i, kemarin masuk tafsir Jalalain, sudah itu tafsir Ibnu Katsir, banyak kemarinnya disuruh pilih. Nanti kita itu ada pilihan beberapa, nanti kita masuk ke tafsir mana ini, seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi ini dia pilih Al-Maraghi dan Al-Manar. Nomor 25. Ada juga Sunan Kalijaga berdakwah dengan wayang, dengan dakwah bil hikmah. Penerapan di zaman sekarang yaitu A. Menonton video sejarah Islam, B. Menceritakan kisah-kisah Nabi, C. Menggelar pengajian, D. Membaca kisah-kisah Nabi. Jadi di sini ya teman-teman, yaitu dengan bil hikmah ini ibaratnya itu berdakwah dengan cara lembut seperti itu ya. Jadi dengan wayang dari pendekatan-pendekatan. Jadi di sini kemarin Mimin itu pilih, ingat Mimin ini pilih yaitu menggelar pengajian ya, seperti itu ya. Atau ya itu ya kemarin, yang mana kita mengumpulkan orang namun dengan cara berhikmah, dengan kata santun dan lembut, seperti itu ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 26. SEA tadi masuk juga katanya. Kajiannya aku pilih ekonomi karena tidak ada muamalah. Nah, jadi dia pilih
ekonomi ya, SEA nih ya. Terus Mimin tidak dapat ini ya teman-teman. Nomor 27, metode dakwah. Nah, dia lali kalimatnya katanya. Saya pilih Maudi'ah Hasanah. Nah, jadi dia pilih metode dakwah yaitu Maudi'ah yang yaitu dia pilih Maudi'ah Hasanah, yang mana ini sering digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus nomor 28 itu suluk Sunan Bonang dalam kehidupan sehari-hari. Sastra ajaran Islam, pendidikan agama Islam. Jadi kajiannya itu pas ya, sastra. Jadi suluk yang diajarkan Sunan Bonang itu banyak tentang bahasa seperti teman-teman. Itu sastra. Silakan teman-teman buka lagi referensi tentang sunan-sunan 9 wali ya. Terus nomor 29, ayat tentang penciptaan manusia kecuali. Nah, ini kemarin Mimin juga memberikan ya. Nah, di soal-soal Mimin kemarin, yaitu Al-Alaq ayat 1 sampai 2, B Al-Hajj, C Luqman ayat 31, D dia lupa, E Al-Mu'min ayat 12 sampai 14. Jadi kajiannya yaitu C teman-teman. Karena tidak ada Luqman itu ayat ke-31. Terus nomor 30, hubbu waton minal iman. Nah, aku masuk katanya. Aku pilih menjaga NKRI. Jadi Mimin juga dapat ini ya, yaitu menjaga NKRI ya. Jadi ini ibaratnya soal-soal ini kita di dalam agama implementasinya kepada kehidupan sehari-hari, yaitu ada juga tentang kecintaan kepada bangsa sebagai teman-teman sekalian. Jadi harus mengerti juga ya. Jadi ada linear antara kita SKD dengan SKB. Itu harus pas walaupun itu bidang kita agama ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 31. Ada juga itu kayak ayatnya Bu Sahida katanya, yang pilihannya kebaikan menuju surga, kejujuran mendekatkan pada kebaikan, dan kebaikan mendekatkan ke surga. Yaitu jadi dia pilih kajiannya itu ada rekapan sebelumnya. Nah, jadi rekapan sebelum nanti ya, sambungan dari soal-soal yang kita bahas ini nanti Mimin akan sambungkan lagi pada soal-soal yang ke depan. Terus silakan teman-teman mencari ada ayat ini ya, tentang ini ya. Nomor 32, etos kerja juga saya dapat seperti soal Pak Andi katanya. Cuma opsinya Inggris semua. Nah, jadi ada free will, fatalisme, dan dia pilih yaitu fatalisme, yaitu putus asa. Jadi etos kerja itu yang kemarin itu saya dapat ya, yaitu bagaimana yang harus dijauhi. Ada ayatnya dulu. Ada ayatnya, sesudah itu maksud dari ayat itu apa. Jadi dalam etos kerja kita sebagai ASN itu apa, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita itu harus menghindari. Itu ada kata kuncinya yang di ujung kemarin ya. Jadi pas ya kami pilih itu fatalisme, yaitu jangan putus asa seperti itu. Terus nomor 33, Pak A berangkat haji kloter pertama. Karena banyaknya waktu tunggu haji, dia melaksanakan umroh terlebih dahulu. Itu dinamakan apa? Sudah tahu dong katanya. Jadi ingatnya itu haji tamattu ya. Jadi bagaimana, yaitu kalau dia umroh dulu baru haji, namanya itu haji tamattu ya. Terus nomor 34, ada juga kisah Nabi Yusuf yang diajak zina tapi dia menolak. Ia masuk sabar dalam, nah, ingatnya kajiannya menjauhi maksiat. Jadi banyak ya tentang sabar-sabar itu, sabar apa seperti itu. Nomor 35, disajikan surah Al-Baqarah ayat 247. Ciri-ciri pemimpin dalam ayat tersebut adalah, jadi dia kajiannya yaitu berilmu dan kuat fisiknya, yaitu ilmi wal izmi. Itu ya, ingat ya. Di sini yang mana juga telah dilakukan yaitu saat Nabi Daud ya menaklukkan seorang yang musuh besar. Jadi dia ibarat itu berilmu dan kuat fisiknya. Terus nomor 36 ada juga katanya, Ali sukses dalam bekerja, dia juga bagus hubungan sosialnya.
bagaimana bla bla bla, lupa opsinya. Jadi lupa total ini teman-teman, nomor 36 ya. Lanjut ke soal nomor 37. Tentang pergerakan lempeng tektonik. Opsi ayat saya pilih watarol jibala tasabuha jamidatan. An-Naml ayat 88. Ingat apa namanya itu? Ingat kuncinya ya. Ini masuk semua dapat ya. Kemarin teman-teman yang di tes SKB kemarin dapat semua ini ya. Jadi ibaratnya ini ada antara kesamaan atau hubungan antara ilmu alam dengan ilmu keagamaan. Nomor 38. Disajikan surah Al-Maidah ayat 6. Ada beberapa rukun wudhu dalam ayat tersebut. Saya pilih 4. Nah, jadi pas ya 4 ya. Membasuh muka, tangan, menyapu kepala dan kaki. Itu kalau dalam ayat Al-Maidah ayat 6 ya. Kemarin sudah Mimin jelaskan ini ya di soal PAI kemarin, di FR PAI. Terus nomor 39, hukum sholat Jumat bagi anak-anak umur 7 tahun. Nah, ini juga sudah Mimin jelaskan kemarin di soal PAI, yaitu sunnah sudah berumur 7 tahun, B tidak wajib karena belum menanggung dosa. Jadi kalau masih umur 7 tahun ini yaitu tidak wajib ya karena belum menanggung dosa. Jadi umur anak-anak itu yaitu di atas 10 tahun, yang mana ada hadisnya pukullah anakmu jika tidak mau sholat ketika berumur 10 tahun ya. Nomor 40, ada 4 yang tidak wajib salat Jumat kecuali, ingat, jadi aku pilih hamba merdeka sehat badannya. Jadi ada 4 yang tidak wajib sholat Jumat kecuali, ingat kecualinya. Jadi hamba yang merdeka maksudnya hamba sahaya, bukan budak. Sudah itu dia itu sudah merdeka, sehat badannya juga. Jadi itu yang wajib ya. Jadi di sini kecuali. Nah, terus ada ini ya, apa namanya? Ini hadis tersebut katanya. KJ saya pilih syarat hewan kurban. Ingat di sini ada kata kuncinya kemarin itu wa arja'a. Ini yang kemarinnya. Ini yaitu hewan itu tidak nampak kurus, tidak nampak sakit, tidak nampak cacat, dan banyak dagingnya itu ya. Yang artian dari hadis ini ya. Tentang kurban ya. Ingat nomor 4, mau lanjut nomor 42. Kewajiban kita terhadap jenazah kecuali memandikan, mentahlilkan, mengkafani, menguburkan, mensolati. Yaitu kecuali yaitu mentahlilkan. Jadi yaitu ada kewajiban itu memandikan bagi muslim itu, mengkafani, menguburkan dan mensolatkan. Jadi itu ya teman-teman. Ini sudah Mimin jelaskan juga pada soal FR PAI yang kemarin. Nomor 43. Sunan Kalijaga berdebat dengan penguasa. Jadi di sini antar ilmu ya. Mengajari, yaitu dia pilih KJ-nya B, Mujadalah Bilayati Ihsan. Silakan teman-teman searching, cari apa maksudnya Mujadalah Bilayati Ihsan itu ya teman-teman. Terus nomor 44, pengembala yang mencari rumput di desa sebelah termasuk takdir apa? Ingat, di ini saya ingat nih ya, Mimin ingat, yaitu soal ini yaitu tentang bagaimana di tempat pengembala itu rumputnya sudah kering semua, tidak ada bisa dimakan. Jadi dia mencari desa sebelah. Maksud takdir ini takdir apa katanya? Jadi pilihannya nanti ada takdir mu'allaq, takdir mubram seperti itu ya. Jadi takdir yang KJ-nya yaitu takdir mu'allaq. Yang mana takdir mu'allaq ini teman-teman sekalian, takdir yang mana kita bisa merubahnya dengan berusaha seperti itu ya. Kalau takdir mubram tidak bisa ya teman-teman. Jadi kalau takdir mubram ini seperti kematian seperti itu. Sudah itu memang terjadi ajal, maut, jodoh, itu termasuk kepada takdir mubram. Ini tak sumat yang ini mencari rumput itu, dia misalkan di tempatnya itu tidak ada rumput lagi. Kalau tidak makan, para ternak-ternak itu akan meninggal. Jadi dia mencari ke desa sebelah. Jadi dia berusaha
dari merubah takdir dari takdir yang buruk ke takdir yang lebih baik, yang mana yang ini ya teman-teman pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar. Terus nomor 45, aku dapat yang mushaf Khalifah Utsman, katanya di sini ya. Bagaimana implementasinya sekarang? Jadi A membuat mushaf dan yang B itu mengkaji Al-Quran, ayat Al-Quran. C dia lupa, D dia lupa. Jadi dia di sini memilih yaitu mengkaji ayat Al-Quran. Ingat ya, ini juga masuk kemarin ya. Terus nomor 46. Tadi juga dapat tafsir al-ilmi. Saya pilih Tantawi al-Jauhuri. Bisa dicek ulang katanya ya. Yang al-ilmi itu tafsir al-ilmi itu di sini tokohnya ya. Tantawi al-Jauhuri. Silakan teman-teman buka lagi. Nanti Mimin juga share ya teman-teman. Apa namanya, yaitu materi-materi yang Mimin tulis kemarin. Nanti Mimin share. Jika banyak yang ingin, nanti boleh Mimin upload ke channel. Nomor 47. Bismillahirrahmanirrahim. Jika tidak dibaca saat Al-Fatihah di saat sholat, kalau menurut Imam Syafi'i apa? Nah, kajiannya kemarin itu dia pilih tidak sah karena Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam ayat dalam Al-Fatihah. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i ya teman-teman sekalian, jika tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim maka tidak sah sholatnya karena itu termasuk dalam Al-Fatihah. Ingat, kalau tidak dibaca. Kalau untuk 4 mazhab itu semua dibaca, tetapi ada yang sir, ada yang jahar, gitu ya. Bukan tidak dibaca. Ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal 48. Ciri-ciri ayat Makkiyah kecuali. Nah, jadi kajiannya ya ayyuhallazina amanu, ingat ya. Di sini ada ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi kalau untuk Makkiyah itu banyak ayatnya tentang ya ayyuhannas. Kalau yang untuk Madinah yaitu banyak ya ayyuhallazina amanu. Ingat itu kuncinya. Nanti disajikan ayat ini ya teman-teman, bukan seperti ini soalnya. Nah, tadi kan Mimin juga menjanjikan yaitu pedagogik. Lanjut ya, yang soal pedagogik. Bu Cut Rina dalam pelajaran seni melakukan praktek menari zaman. Kemudian maksudnya menari saman ya. Kemudian Bu Cut Rina langsung mengumumkan nilainya. Nah, saya pilih yaitu harus membuat rubrik penilaian. Jadi di sini kita tidak bisa langsung menilai ya. Jadi kita ada rubrik penilaiannya, dia itu bisa. Jadi dalam menari itu tidak hanya langsung saja kita lihat. Jadi kita bikin rubrik penilaian dulu. Terus nomor 2, persepsi pada pelajaran fisika. Nah, dia dapat juga. Kami juga dapat ini ya. Walaupun agama tetapi dapat soal-soal seperti ini. Saya pilih mengapa air bisa berubah jadi es. Nah, jadi persepsinya nanti itu disajikan KJ-nya. Ingat Mimin, ini ada disajikan KD-nya, maksudnya di KD-nya. Jadi di KD itu disajikan. Nah, jadi untuk persepsi pelajaran itu apa yang kita harus bawa pertama-tama seperti itu ya teman-teman. Nomor 3, yang itu juga nama hewan masuk, maksudnya pertanyaan kenapa soalnya salah. Nah, jadi dia mendapat ada beberapa tentang soal, tetapi pertanyaan kenapa soal itu salah. Jadi kita pilih ya. Dia tidak membuat detail ya teman-teman untuk pedagogiknya ini. Nomor 4, ada juga 34 siswa dalam pelajaran matematika yang lulus 8 orang. Semua yang lulus 8 orang semua. Bagaimana pengayaan pada 8 anak ini? Saya pilih dikasih pendalaman pada materi. Ya, jadi kita kasih kepada pendalaman materi yang KD kita pelajari ya. Jika semuanya yang lulus itu hanya 8. Yang maksudnya beberapa soal itu dia
yang lulus itu 8 dari semua soal seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi nomor 4 lagi, lanjut ya. Oh iya, ada 11 komponen katanya. Disuruh tentukan komponen prota sama prosem. Promes ya. Di sini dia disajikan berapa 11 komponen. Nanti disuruh tentukan komponen prota sama prosem. Jadi lain-lain soalnya teman-teman ya. Prota, prosem. Nanti 2 soal ini ya masuk ya. Silakan teman-teman hafal dulu beberapa komponen prota dan komponen prosem. Lanjut ke soal nomor 5. Pak Andi melakukan penilaian sesuai kriteria dan menyangkut semua komponen. Ini komponen ini maksudnya. Aku pilih beracuan kriteria dan menyeluruh. Nah, jadi Pak Andi itu melakukan penilaian sesuai kriteria dan menyangkut semua komponen, maksudnya komponen ini. Jadi dia memilih itu yaitu sesuai dengan kriteria, yaitu beracuan pada kriteria dan menyeluruh. Dia menyatukan semuanya seperti itu teman-teman. Terus nomor 6, komponen-komponen yang harus dikuasai peserta didik. Nah, dia ya di sini ada ya, agak lengkap ya di sini teman-teman. Yaitu KD dan indikator, B indikator dan pembelajaran, C KI dan KD, D lupa, E lali gitu, lupa lagi ya. Jadi saya pilih yaitu KI dan KD. Ya ingat ya, itu peserta didik itu harus menguasai yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Terus nomor 7, itu yang pelajaran 1 jam, kenapa bisa? Jadi nanti disajikan RPP. Yang di kop RPP kan yang di atas itu ada nama instansinya, nama sekolah kita. Sudah itu ada jam mata pelajarannya. Kenapa 1 jam seperti itu? Saya jawab berdasarkan mata pelajaran. Jadi berdasarkan mata pelajaran itu teman-teman, yaitu biasanya itu pelajaran-pelajaran mulok ya. Hanya 1 jam seperti itu di RPP-nya. 1 kali pertemuan itu 1 jam. Terus nomor 8, dalam mapel penjas KD berenang, ada 1 siswa yang sudah sangat pandai berenang dengan gaya apapun. Pengayaan yang cocok untuk 1 orang itu apa? Nah, jadi sebagai guru itu kita harus mengerti. Jadi tutor sebaya, B melakukan latihan renang klasikal, yang lain opsinya kurang ngena katanya. Jadi dia memilih pengayaan ya untuk siswa 1 orang itu ya teman-teman. Dia tidak kasih kajinya di sini ya. Terus nomor 9, oh iya, pedagogik lagi katanya. Bagaimana penilaian portofolio? Jadi aku pilih kumpulan tugas yang sudah guru periksa dan cek apakah itu katanya. Dia pilih yang ini ya, kumpulan-kumpulan tugas ya. Kalau portofolio itu kumpulan-kumpulan dan laporan-laporan yang sudah dialbumkan seperti itu ya. Nomor 10, Ibu Ani memberikan Sinta nilai 90 karena keponakannya dan Susi 80. Padahal Susi lebih pintar. Melanggar prinsip penilaian apa? Nah, di sini A sahih, B adil, C menyeluruh, D objektif. Jadi kajinya objektif ya teman-teman sekalian. Ingat beda ya adil dan objektif ya. Kalau objektif ini dia berdasarkan keluarga seperti itu. Kalau yang adil, ingat kalau yang adil ini yang melanggar adil yaitu dia membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Itu ya teman-teman. Jadi kita itu memberi nilai itu tidak berdasarkan subjektif masing-masing siswa, berdasarkan hati nurani seperti itu ya. Maksudnya dia tidak melihat lagi apakah nilai keponakan itu tinggi apa tidak. Dia tidak memeriksa, langsung saja dia kasih seperti itu ya. Itu melanggar yaitu prinsip penilaian objektif. Terus nomor 11, isi materi pada silabus. Ingat kajiannya, ingat saja pokok pre-pro, fakta, konsep, prinsip, prosedur. Kalau saya kemarin bukan tuh Pakos Pridur kalau saya kemarin ya, singkatannya ini ya, masuk nih ya. Terus ke soal, nah sudah itu lagi ya. Tabel ini FR dari saya, maaf FR-nya lambat karena tadi selesai ujian langsung diajak sama keluarga karena untuk menghibur hati yang terluka karena tidak lulus katanya. Dia mengasih FR juga ya walaupun tidak lulus kemarinnya. Terus FR ini nomor 1,
menentukan hadis yang digaris bawahi, ini sama ya, temu dia juga. Terus yang kedua, lupa soalnya. Intinya guru itu melihat siswa itu berwudu tapi tidak ditegur, padahal ada bagian yang lupa oleh siswa. Menurut lupa juga namanya yang membatalkan wudu. Ya lupa juga ya, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, membasuh kaki, nah yang lain. Ya teman-teman, itu dia dapat ya. Dia banyak lupa. Terus Pak Ahmad berniat haji tapi belum sempat haji. Dia umroh dulu. Nah, jadi masih ada lanjutannya soalnya, tapi saya lupa katanya. Apa kata matu, mabrur, lupa. Nah, dan ini hampir sama ya. Cuman yang beda itu narasi soalnya saja ya. Terus saya lupa soalnya, tapi intinya kalau siswa banyak yang belum mengerti atau mencapai KKM, maka tindakan guru itu apa? Opsinya lupa semua katanya. Ingat, kalau siswa itu semuanya belum mengerti atau mencapai KKM itu, siswa banyak yang belum mengerti, kita harus memberikan remedial itu teman-teman sekalian. Terus ada gambar masjid Nabawi, Al-Aqsa, B. Terus dia lupa lagi Al-Aqsa, jadi nanti ada digambarkan yaitu Masjid Cordoba, masjid yang mana kali yang di katedral, dan masjid yang di Al-Aqsa yang kemarin masuk ya. Ya itu masuk, Mimin dapat kemarin. Yaitu nomor 6, lanjut. Ada anak yang sudah mahir berenang, masih ada lanjutan soalnya tapi lupa. Nah, jadi tindakan guru praktek khusus, jadi dia lupa semua opsinya ya. Ini mirip ya yang di soal yang atas tadi, yang MPR yang atas tadi ya. Namun dia lupa, mungkin mirip yang di atas tadi. Banyak masuk ayat yang disuruh tentukan apakah masuk adil. Maksudnya termasuk dari adil. Yang lain lupa dia. Dia dapat ayat tentang adil ya. 8 itu ada nakli. Yang masuk suruh tentukan opsinya. Ayat semua. Dan dia lupa total katanya. Tidak bisa menjawab. Nomor 9 yaitu guru A memberikan nilai yang bertanggung jawab. Guru B lupa. Nah, jadi lupa lagi soalnya. Banyak dia lupa di sini teman-teman. Terus nomor 10 ada warisan. Lupa soal sama sekali, opsinya dia lupa juga. Ini warisan kemarin yaitu bagian laki-laki ini ya. Kalau tidak salah yaitu soalnya yaitu tentang kelenjar-kelenjar susu ibu seperti itu. Jadi kita itu mengapa soal ini menyangkut dengan pembelajaran IPA dan pembelajaran agama disatukan seperti itu. Jadi kemarin tuh Mimin pilih yaitu anak laki-laki itu kan lebih banyak seperti itu. Kalau guru agama harus tahu nih ya, mengapa anak laki-laki itu lebih banyak dalam menyusui. Jadi di kelenjar susu ibu itu ibaratnya laki-laki itu lebih mendominasi dalam asinya seperti itu dibanding anak perempuan. Makanya pembagian harta waris itu 2/1. Jadi 2 bagian laki-laki, 1 bagian dari perempuan ya teman-teman. Yaitu 11, Andi puasa tapi dia naik pesawat dan tetap melanjutkan puasanya. Kurang lebih begini soalnya katanya. Mubah karena tidak makruh karena wajib karena Jadi dia lupa semua ya teman-teman. Lanjut nomor 12. Ada tentang jenazah. Jadi lupa soalnya juga dia nih. Ini tentang jenazah, ini semua masuk ya. Tentang jenazah ini kita memandikan, menyolatkan, mengkafani, itu ya teman-teman sekalian. Harus ingat ya, apa kewajiban seorang muslim terhadap jenazah. Jadi opsinya itu diputar-putar katanya di sini. Kadang di depan mengkafani, kadang menguburkan. Ingat, yang pertama itu kita itu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan ya teman-teman. Harus ingat, jangan sampai ngeblank soal ini ya. Nomor 13 ada masa modern. Nah, dia lupa lagi mempertahankan NKRI, menjaga NKRI. Jadi di sini kita itu sebagai ASN disuruh pembelajaran agama harus ada gabungan dengan Pancasila atau kebangsaan seperti teman-teman. Terus nomor 14, Andi tidak terlalu
kepengen nikah dan tidak didesak untuk nikah. Kurang lebih soalnya gini, apakah hukum nikah untuk Andi? A mubah, B makruh, C sunnah, D wajib, E lupa. Lupa lagi dia ya teman-teman sekalian. Nomor 15, ada juga baru soalnya tapi saya lupa, tidak pernah dibahas di grup katanya kan. Terus nomor 16, paling banyak ayat disuruh tentukan maknanya. Ada 7 nomor saya dapat. Jadi dia banyak dapat ya ayat ini ya. Agak susah kalau dapat ayat ya teman-teman. Nomor 17, ada juga siswa normal satu kelas. Nah ini pedagogik ya, sama siswa berkebutuhan khusus. Tindakan guru untuk menilai, ya menunjuk satu persatu, titik lupa lanjutannya, mendiskusikan dengan kelompok dan ketua kelompoknya yang menjelaskan, tes lisan, tes tulisan, dan dia lupa lagi teman-teman. Nomor 17, kelas 2, 3, dan 4 SD itu pembelajaran BHS Bahasa Indonesia. Lupa lanjutan soalnya, membaca buku Indo dan gambaran, B menggunakan kamus besar bahasa Indonesia, dan C, D, E itu lupa katanya teman-teman sekalian. Keberhasilan lanjut nomor 19, ini agama lagi ya, acak ya kasih ya. Nampaknya di sini. Keberhasilan Umayyah dan Abbasiyah. Ada kotak disuruh, nah yang Mimin sebut tadi ada seperti tabel ya. Keberhasilannya seperti itu ya. Terus nomor 20, ada kotak yang berisi nama siswa dan nilainya. Kita disuruh untuk tindakan yang diambil guru. Untuk siswa Anita yang dapat nilai 75. Jadi lupa lagi, A mendiskusikan dengan orang tua, B mendiskusikan dengan orang tua tapi dia lupa seperti itu. Banyak lupa opsinya di sini ya. Lanjut ke soal nomor 21. Saya lupa soalnya tapi opsinya saya ingat katanya. Terbuka, menyeluruh, adil, objektif. Jadi ini teman-teman harus ya mengerti ya, harus baca yaitu prinsip penilaian. Nomor 22, tadi ada namanya wali, disuruh tentukan cara berdakwanya, menceritakan kisah Nabi, memutar film. Nah ini sama yang di atas tadi ya. Nah ada lanjutan, ini lanjutan nomor 23 ini ayat tentang obat sel kanker. Opsi ayatnya yaitu kajiannya Al-Isra ayat 82. Wanu nazillu minal Qur'ani ma huwa shifaun. Nah, jadi ini ya teman-teman. Baik teman-teman sekalian, kita membahas yaitu FL yang tahun kemarin hanya seperti sini dulu ya teman-teman. Nanti soal-soal yang lain jika ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar. Nanti Mimin akan membuat soal-soal terbaru lagi ya. Lebih kurang Mimin maaf, pada Allah kami Mimin mohon ampun. Sekali lagi jika kurang jelas atau kurang paham Mimin mohon maaf ya teman-teman, karena di sini kita mempunyai keterbatasan waktu juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.